Puji nama Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada masing-masing kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Roh Kudus yang akan tolong setiap kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau akan pimpin perenungan firman Tuhan di siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan perenungan kita, melanjutkan apa yang sudah kita renungkan sebelumnya. Sebelumnya kita belajar supaya kita waspada dalam berpikir, waspada di dalam melihat. Dan hari ini kita belajar waspada dalam bertindak. Kita harus waspada dalam berpikir, melihat, bertindak, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam godaan iblis, supaya kita tidak kalah oleh serangan si jahat. Makanya kita harus tetap memiliki kewaspadaan, berjaga-jaga dalam berpikir, dalam melihat, juga dalam bertindak. Hari ini kita belajar waspada dalam bertindak. Kejadian 3 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya lagi pula. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bagian B dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi waspada dalam bertindak. Di sini dikatakan bahwa perempuan, lalu perempuan tindakannya mengambil buah yang tidak diizinkan dimakan, diambil. Setelah diambil, tindakan berikutnya adalah dimakannya. Setelah dimakan, tidak berhenti dia mengambil dan memakan buah yang dilarang itu, tetapi dia juga memberikan juga kepada suaminya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh perempuan atau oleh Hawa bukan hanya berdampak pada dirinya, tapi juga akhirnya berdampak kepada suaminya. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan. Dia mengambil, memakan, bahkan memberikan. Dia nggak sadar bahwa dampak dari tindakannya, dari keputusannya itu bukan hanya berakibat untuk dirinya sendiri, tapi juga berakibat untuk suaminya, untuk Adam. Sehingga kita tahu bersama-sama, yang jatuh di dalam dosa bukan hanya Hawa, tapi Adam. Dan kita tahu bersama-sama, yang diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan adalah Adam, bukan Hawa. Tetapi yang mengambil tindakan awalnya adalah Hawa. Dan tindakan itu, kalau kita pelajari renungan sebelumnya, itu memang sudah dipengaruhi dalam pikiran, dalam melihat, sehingga dia pun salah dalam bertindak. Itu kenapa kita harus waspada dalam berpikir, dalam melihat, dalam bertindak. Jadi ini, karena salah berpikir, salah melihat, Hawa pun salah bertindak. Dan tindakan yang dilakukan oleh Hawa berdampak kepada yang lain. Dalam konteks ini kepada suaminya atau kepada Adam. Makanya renungan siang ini waspada dalam bertindak. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, kita mau melakukan segala sesuatu, waspada. Pikirkan baik-baik, lihat baik-baik. Apakah tindakan ini berdampak baik buat diri kita atau tidak? Apakah perbuatan yang kita ambil berdampak hanya kepada diri saya, diri kita, atau berdampak pada diri orang lain? Kita juga harus waspada ketika kita mengambil keputusan, mengambil tindakan. Jangan-jangan tindakan yang kita ambil berdampak kepada pihak yang lain. Saat-saat ini kita bisa melihat banyak berita di media sosial ataupun media mainstream, bagaimana dampak tindakan seorang yang akhirnya ditanggung oleh orang lain. Kalau dalam kasus yang mau saya sampaikan, yang saudara tentunya juga sudah lihat beritanya,
kasus-kasus yang terjadi, istri pejabat pada pamer kekayaan, pada pamer harta, dan akhirnya itu berdampak pada suaminya sebagai pejabat. Ya, ada banyak yang akhirnya akhirnya pejabat itu diperiksa dan akhirnya diturunkan dari jabatannya karena dianggap tidak sesuai. Seorang pejabat seharusnya tidak lakukan itu. Selain dicurigai, dari mana seorang pejabat publik bisa memiliki harta sebanyak itu. Jadi itu berawal dari tindakan yang dilakukan oleh, kalau dalam kasus berita yang saudara ikutin dan kita semuanya tahu, itu dari istrinya yang memamerkan kekayaan. Akhirnya dicurigai itu harta kekayaan dari mana. Karena seorang pejabat seharusnya tidak seperti itu. Ya, gaji pendapatan yang diberikan oleh pemerintah tidak sebesar itu, tetapi kok punya harta sebanyak itu, akhirnya dicurigai. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai. Dan itu terjadi diawali dari tindakan istri. Ada juga yang tindakan anak, akhirnya orang tuanya mendapatkan atau mengalami atau merasakan dampaknya. Jadi saudara, waspada dalam bertindak. Kadang tindakan kita berdampak bukan hanya diri kita, tapi juga berdampak pada orang lain. Itu kenapa kita harus sungguh-sungguh waspada. Kita harus sungguh-sungguh berhati-hati ketika kita mau mengambil keputusan, mau mengambil tindakan. Apakah tindakan keputusan yang kita ambil berdampak buruk pada diri kita, atau bahkan berdampak buruk kepada orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Makanya berhati-hati dan tetap waspada. Hawa mengambil tindakan, mengambil buah, memakan dan memberikan kepada Adam. Dan dampak dari keputusan, dari tindakan Hawa, bukan hanya Hawa yang merasakan, tapi juga Adam ikut merasakan. Makanya waspada dalam kita bertindak. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk perenungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk memahami, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.